Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hai teman-teman, terima kasih yang sudah selalu stay tune untuk nonton video yang saya bagikan. Semoga apa yang kita pelajari bareng-bareng bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya atau panjenengan pribadi, tapi juga untuk semua yang menonton video ini melalui apa yang sudah jenengan bagikan. Mungkin jenengan bagikan video saya di story WA atau di Facebook sehingga banyak sekali orang yang menerima manfaat dari apa yang kita diskusikan atau apa yang kita pelajari. Nah, pada kesempatan hari ini saya masih akan membahas tentang seputar puasa Ramadan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kapan waktu yang pas untuk mengeluarkan fidyah, maka hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kadar fidyah itu berapa dan juga alokasi fidyah itu diberikan kepada siapa. Nah, saya pernah menyinggung ini beberapa waktu yang lalu pada saat tema terkait dengan denda hubungan badan di bulan Ramadan. Nah, kita akan sama-sama pelajari lagi, tapi lebih spesifiknya ke kadarnya fidyah itu berapa, lalu harusnya itu diberikan kepada siapa, kategorinya siapa saja. Nah, oke, pada kesempatan ini kita awali dulu dari yang pertama adalah kadar fidyah. Jadi kadar dan jenis fidyah yang ditunaikan itu adalah sebesar 1 mud untuk makanan pokok setiap hari puasa yang ditinggalkan. Jadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia itu adalah beras. Jadi 1 mud beras. Maka ukuran 1 mud itu bila dikonversikan ke dalam hitungan gram itu sekitar 675 gram atau 6,75 ons. Bisa teman-teman bulatkan menjadi 7 ons. Nah, lalu untuk alokasi fidyah, jadi fidyah itu baiknya diberikan kepada siapa kan gitu. Nah, fidyah itu diberikan kepada fakir atau miskin. Tidak diperbolehkan diberikan kepada golongan mustahik yang lain. Nah, terlebih kepada orang kaya nggih. Jadi pembayaran fidyah itu sangat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, diberikan kepada fakir atau miskin karena mereka adalah yang paling membutuhkan di antaranya. Nah, lalu teman-teman, alokasi fidyah itu berbeda dengan zakat. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan kalau fidyah itu diberikan kepada orang miskin, menyebutnya miskin dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, sedangkan fakir itu dianalogikan dengan miskin dengan pola kias aulawi, kias yang lebih utama. Sebab kondisi fakir itu lebih parah daripada kondisi miskin. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa fidyah itu diberikan kepada orang miskin. Nah, kenapa juga boleh diberikan kepada orang fakir? Sebab keadaan fakir itu lebih parah daripada keadaan miskin. Jadi kalau miskin saja menerima fidyah, maka fakir pun boleh menerima fidyah dengan pola kias aulawi atau kias yang lebih utama. Nah, teman-teman, per 1 mud untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan itu adalah ibadah yang terpisah atau independen. Jadi diperbolehkan mengalokasikan beberapa mud atau beberapa hari puasa diberikan kepada 1 orang fakir atau miskin. Misalkan teman-teman tidak berpuasa selama 10 hari karena mengkhawatirkan keadaan anak yang sedang kita susui di 10 hari terakhir, maka kita tidak berpuasa selama 10 hari karena kita menyusui. Maka boleh teman-teman memberikan 10 mud karena kan 10 hari puasa yang ditinggalkan, per 1 harinya 1 mud. Jadi teman-teman boleh memberikan 10 mud beras itu kepada 1 orang fakir atau miskin. Itu diperbolehkan. Namun yang tidak boleh adalah 1 mud itu kan jatah pembayaran fidyah untuk 1 hari. Jadi tidak diperbolehkan diberikan kepada 2 orang atau lebih. Misalkan kita meninggalkan 1 hari puasa karena menyusui. Jadi kita membayar 1 mud untuk fidyah yang kita
bayarkan untuk puasa yang kita tinggalkan. Nah, tidak boleh satu mud ini diberikan kepada 2 orang fakir atau miskin. Yang boleh itu beberapa hari, beberapa mud diberikan kepada 1 orang. Namun yang tidak boleh adalah 1 mud diberikan kepada beberapa orang gitu, karena ini adalah ibadah yang independen per 1 hari seperti itu. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat mengingat ini adalah sudah memasuki minggu-minggu terakhir bulan puasa. Semoga sampai akhir puasa ke-30 itu semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, teman-teman diberikan kesehatan selalu, dan ibadah kita yang kita lakukan di bulan puasa ini semoga bisa istiqomah sampai akhirnya ba'da Ramadan. Selamat berjumpa dengan hari kemenangan. Semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan dengan pikiran-pikiran kita yang selalu kita kondisikan untuk positif. Karena apa yang kita pikirkan itu akan menarik energi di sekitar kita, sehingga kita harus memikirkan hal yang baik agar apa yang datang itu juga hal yang baik. Dan teman-teman, terima kasih untuk selama sebulan ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di hari efektif selalu menonton konten saya, selalu mensupport baik lewat subscribe, baik lewat komen, like, dan juga udah nonton tuh namanya udah support. Itu terima kasih banget, apalagi buat teman-teman yang udah membagikan video saya sehingga banyak sekali manfaat yang bisa diterima dari apa yang kita diskusikan. Nah, hari ini adalah hari terakhir kami masuk kantor, jadi mungkin ini adalah konten terakhir video YouTube terkait dengan bulan Ramadan. Nah, semoga saya niatnya ba'da Ramadan pun ketika besok saya sudah masuk kerja lagi, saya bisa istiqomah untuk membuat konten-konten yang lain sehingga diskusi kita ini hidup bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di hari-hari biasanya. Entah itu mungkin frekuensinya nggak tiap hari, tapi semoga bisa diistiqomahkan mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali seperti itu. Nah, teman-teman terima kasih banyak buat supportnya sehingga saya bisa menyelesaikan target saya yang saya rencanakan selama bulan puasa ini. Semoga berkah, barokah, dan manfaat segala kebaikan yang panjenengan berikan semoga kembali lagi kepada panjenengan. Setelah doa yang panjenengan berikan juga semoga kembali lagi kepada panjenengan semua. Karena kenapa kita harus berdoa yang baik-baik? Sebab doa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Maka kita tidak boleh mendoakan orang yang buruk, sebab doa yang buruk itu nanti akan kembali kepada kita. Entah lewat jalan apa, itu hanya Allah yang tahu. Namun percayalah bahwa ketika kita berbuat baik, kita akan menerima hal yang baik. Maka ketika kita berbuat buruk, kita juga akan menerima yang demikian. Terima kasih. Selamat berpuasa. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.